Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi kelas 12. Materi kali ini mengenai pusat pertumbuhan wilayah. Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Suatu wilayah dapat berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan karena potensi tersebut. Potensi yang ada dalam suatu wilayah sangat beragam. Ada wilayah yang berkembang karena potensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Contoh, wilayah yang berkembang karena potensi ekonomi misalnya Kota Batam. Apabila dibandingkan dengan potensi lainnya, potensi ekonomi lebih dominan. Hal ini karena Kota Batam dekat dengan negara Singapura, membuat konektivitas dan aktivitas lebih mudah. Pusat pertumbuhan wilayah merupakan daya tarik bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah. Suatu wilayah tidak berkembang secara bersamaan. Ada wilayah yang berkembang lebih dahulu, ada pula wilayah yang tertinggal. Bagi wilayah yang telah berkembang dapat berfungsi sebagai pendorong perkembangan wilayah tertinggal. Secara garis besar, fungsi pusat pertumbuhan wilayah adalah yang pertama, memudahkan pemerintah dalam pengelolaan wilayah. Yang kedua, koordinasi antar wilayah menjadi lebih mudah. 3. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan wilayah. 4. Pemerataan pembangunan wilayah sehingga kesenjangan dapat diperkecil. 5. Sebagai pertimbangan dalam pembangunan. 6. Memantau perkembangan wilayah, apakah lebih maju atau mundur. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah. Perkembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya sumber daya alam. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan lebih besar. Contoh, pertambangan yang bernilai ekonomis dan strategis. Di Balikpapan, pertambangan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Selain itu, dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, sumber daya manusia. Pusat pertumbuhan wilayah juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Penduduk yang memiliki keterampilan, ahli, dan profesional di bidangnya dapat menunjang pengelolaan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan oleh dan untuk perkembangan wilayah yang bersangkutan. Sumber daya manusia juga berperan dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam pembangunan. Apabila kebijakan yang diambil kurang tepat, dapat mempengaruhi pembangunan wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi wilayah yang sangat penting. Yang ketiga, lokasi. Lokasi yang strategis membuat wilayah lebih mudah berkembang, seperti di dataran rendah. Hal ini dikarenakan pembangunan dan segala aktivitas lebih mudah dilakukan dibanding di dataran tinggi. Selain itu, faktor iklim, tanah, keadaan air juga berperan dalam perkembangan pusat pertumbuhan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka suatu wilayah akan lebih cepat berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Yang keempat, fasilitas pendukung. Pusat pertumbuhan wilayah akan lebih berkembang apabila didukung oleh fasilitas pendukung yang memadai. Semakin meningkatnya wilayah menuntut peningkatan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung memberikan kemudahan penduduk dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan ekonomi. Fasilitas pendukung pusat pertumbuhan wilayah diantaranya adalah jaringan listrik, jaringan komunikasi, transportasi, fasilitas umum, dan sebagainya. Yang kelima, kondisi sosial dan ekonomi. Pusat pertumbuhan wilayah dicirikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih maju dibandingkan lainnya. Berdasarkan aspek sosial misalnya, memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat terbentuk secara alami apabila penduduknya memiliki kesadaran pendidikan dan kesehatan tinggi. Dengan demikian, dalam pembangunan, maka akan ada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang ekonomi, pusat pertumbuhan wilayah merupakan tempat penyediaan kebutuhan. Karena setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, maka wilayah yang memiliki potensi penyediaan akan memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, kota-kota besar yang ada di Indonesia terdapat mal,
pasar-pasar tradisional besar bagi wilayah yang ada di sekitarnya. Jika ingin melakukan jual beli, transaksi, memasarkan produk, dan lainnya dapat datang ke kota. Dengan demikian terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, pusat pertumbuhan wilayah. Kalian mungkin sudah tahu, selama ini pembangunan di Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Meskipun pulau-pulau lain terdapat pembangunan, tetapi tidak seperti di Pulau Jawa yang lebih dominan. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, sehingga menuntut adanya pembangunan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk pemerataan pembangunan dilakukan perwilayahan berdasarkan unsur-unsur tertentu yang terdiri atas beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki keterkaitan yang mendukung pembangunan di wilayah lainnya. Selanjutnya, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, disingkat dengan KAPET. Salah satu program pemerintah sejak dahulu sampai saat ini untuk mengembangkan dan pemerataan pembangunan adalah KAPET. KAPET merupakan singkatan dari Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu merupakan kawasan yang cepat tumbuh, memiliki potensi unggulan sehingga dapat menggerakkan ekonomi di kawasan sekitarnya. KAPET merupakan pendekatan wilayah yang memadukan potensi kawasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan sebagai penggerak utama. Syarat terbentuknya KAPET. Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai KAPET apabila memenuhi syarat. Adapun syarat tersebut adalah yang pertama, berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Kedua, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, memiliki sektor unggulan. Keempat, memberi pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Pengaruh pusat pertumbuhan wilayah Indonesia. Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh tatanan ekonomi, kondisi sosial, budaya, lingkungan, pemerintahan, dan lainnya. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan wilayah diantaranya yang pertama, adanya mobilitas dan migrasi penduduk dari wilayah pendukung ke pusat wilayah, desa, kota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peluang kerja di berbagai sektor yang semakin luas. Yang keempat, adanya pergerakan arus barang sehingga berdampak pada sektor lain seperti transportasi, jasa, perdagangan, dan perkantoran. Yang kelima, perubahan sosial masyarakat karena interaksi yang semakin kompleks. Yang keenam, pusat-pusat pertumbuhan wilayah semakin berkembang. Yang ketujuh, adanya akulturasi dan asimilasi budaya akibat mobilitas penduduk. Yang kedelapan, terjadi kesenjangan apabila pembangunan tidak dilakukan dengan tepat dan terarah. Teori lokasi. Pusat wilayah seperti kota merupakan daya tarik bagi penduduk yang ada di sekitarnya, sehingga banyak yang melakukan aktivitas. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah pula kompleksitas aktivitas penduduk tersebut. Hal ini juga berlaku bagi fasilitas pendukung sebagai pendukung kegiatan penduduk, seperti pasar, terminal, bandara, halte, dan sebagainya. Lokasi memegang peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Demikian juga dengan lokasi fasilitas pendukung sebagai pendukung kegiatan penduduk. Untuk menentukan lokasi pembangunan tidak terlepas dari teori lokasi. Teori lokasi berusaha untuk mendeskripsikan distribusi aktivitas di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan penduduk. Beberapa teori lokasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori tempat pusat. Teori tempat pusat itu ada ambang dan jarak. Ambang atau threshold yaitu jumlah minimal penduduk untuk menunjang aktivitas barang dan jasa tersebut supaya berjalan lancar. Dalam hal ini, barang dan jasa yang ditawarkan adalah jasa pelayanan yang dilakukan di pusat wilayah. Apabila jumlah penduduk berada di bawah ambang batas, maka pelayanan barang dan jasa tidak maksimal. Misalnya, pasar
sekolah, dan rumah sakit harus terletak di tengah pusat kegiatan penduduk seperti kecamatan, kota, dan lainnya, sehingga setiap penduduk dapat menjangkaunya. Contoh lain adalah warung sembako tidak membutuhkan jumlah penduduk banyak, sementara toko mebel membutuhkan jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, jarak atau rank, yaitu kemampuan penduduk dalam menjangkau dan memperoleh kebutuhannya. Apabila seseorang menempuh jarak jauh untuk memperoleh barang atau jasa, maka orang tersebut akan mencari alternatif lainnya yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, jarak showroom mobil lebih besar dibandingkan jarak toko beras karena mobil lebih mahal daripada beras. Selanjutnya, teori kutub pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan lebih banyak membahas tentang konsep ekonomi region dibanding geografi region. Konsep kutub pertumbuhan dapat diterapkan di Indonesia dalam strategi pembangunan wilayah. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan ini adalah mobilitas penduduk yang sulit dibatasi, seperti di Jakarta, dan ketimpangan wilayah antara pusat wilayah dengan wilayah penyangga. Penduduk cenderung mendekati kawasan potensial, yaitu pusat kota. Fenomena ini juga dilihat pada wilayah-wilayah di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Teori kutub yang pertama, adanya hubungan intern dari berbagai sektor. Hubungan intern sangat menentukan perkembangan suatu kota. Antara sektor yang satu dengan sektor lainnya saling berkaitan, sehingga apabila satu sektor tumbuh akan mendorong sektor lainnya. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat tinggi. Keadaan ini mendorong tingginya daya beli masyarakat, meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, multiplier effect. Keberadaan efek yang saling berkaitan menyebabkan efek ganda. Tingginya daya beli masyarakat membuat permintaan meningkat. Semakin tinggi permintaan, maka semakin besar produksi. Dengan adanya efek ganda ini dapat mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Yang ketiga, konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan di pusat pertumbuhan mengakibatkan efisiensi di antara sektor-sektor lain yang membutuhkan. Selain itu, konsentrasi geografis tersebut merupakan daya tarik pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya. Yang keempat, mendorong wilayah di belakangnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pusat pertumbuhan yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, kota membutuhkan wilayah di belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah kota dalam pengembangan wilayahnya. Yang ketiga, teori loss. Teori loss menjelaskan bahwa teori lokasi berdasarkan aspek permintaan sebagai variabel utama dengan memperhitungkan harga produk dan biaya produksi. Pada teori loss mengungkapkan bahwa suatu lokasi mempengaruhi pembeli. Semakin jauh lokasi, maka semakin sedikit pembeli karena biaya transportasi yang dikeluarkan semakin besar. Supaya kegiatan ekonomi berjalan lancar harus berada di lokasi yang strategis seperti pasar atau pusat pemerintahan. Pada teori loss, wilayah pasar dapat berubah-ubah jika terjadi perubahan pada harga dan inflasi. Hal ini disebabkan produsen tidak selalu dapat memenuhi permintaan karena terjadi inflasi yang menyebabkan biaya transportasi meningkat. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah konsumen beralih pada pedagang lain yang menawarkan harga lebih murah. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.